Perkenalkan, nama saya Sony Stumpul, Prodi Teknik Sipil, NPM 2081100045. Di sini saya ingin mempresentasikan isi dari makalah yang telah saya buat. Adapun isi dari makalah saya terdiri dari kata pengantar, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Kita akan memulai dari kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayat-Nya. Saya bisa menyelesaikan makalah ini. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kolik selaku dosen mata kuliah kewirausahaan yang telah membantu saya dalam mengerjakan makalah ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Saya menyadari adanya kekurangan pada karya makalah, oleh sebab itu saran dan kritik senantiasa diharapkan demi perbaikan makalah ini. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka diperlukan peran serta para pelaku ekonomi atau para pengusaha sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian juga dorongan dan motivasi baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap pengusaha, terutama usaha kecil dan menengah, demi meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan ekonomi masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, penulis mencoba melakukan observasi lapangan atau langsung bertemu dengan salah satu pengusaha kecil yang menurut penulis dianggap sukses sebagai penulis melakukan wawancara untuk mengetahui sejauh mana usaha dan upaya peningkatan ekonomi keluarganya dan bagaimana peran serta masyarakat di lingkungan atau wilayah setempat. 2. Maksud dan tujuan. Pertama, memahami dan menguasai kegiatan wawancara. 2. Memperoleh informasi tentang kewirausahaan. 3. Sebagai contoh inspiratif dalam memulai suatu usaha baru. 4. Mengembangkan jiwa berwirausaha bagi generasi muda. Bab 2. Landasan teori. 1. Kewirausahaan. Secara umum pengertian kewirausahaan adalah proses kegiatan kreatif dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan. 2. Produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan kegiatan. Menambahnya daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa, sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi barang dampak dari perubahan dari dua atau lebih menjadi satu atau lebih. Produksi menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja modal, dan teknologi. Pada hakikatnya, produksi merupakan penciptaan atau penambah faedah atau bentuk, waktu dan tempat atas faktor-faktor produktif sehingga lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Maka dari itu, produksi menitik beratnya pada usaha untuk menimbulkan kegunaan yang lebih banyak dari suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Pada umumnya, tujuan perusahaan dengan produksi yaitu untuk memperoleh laba yang maksimal, sehingga perlu merencanakan dan menghitung dengan cermat mutu dan kualitas hasil produksi. Tujuan produksi. 1. Memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. 2. Menghasilkan barang dan jasa. 3. Memenuhi kebutuhan manusia. 4. Meningkatkan keuntungan pelaku usaha. 5. Memperluas lapangan usaha. 3. Pemasaran. Pemasaran adalah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan
perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Di sini pemasaran adalah mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Jenis-jenis pemasaran ada banyak sekali strategi pemasaran yang dikenal hingga saat ini. Contohnya, pertama iklan, kedua internet, ketiga MLM, keempat branding, dan sebagainya. Fungsi pemasaran yaitu yang pertama, peningkatan penjualan. Fungsi pemasaran adalah tentunya meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkat. Semakin banyak aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang produk atau jasa terjual. 2. Pengenalan produk. Pengenalan produk jadi salah satu fungsi dari pemasaran. Dengan adanya aktivitas pemasaran, maka produk akan lebih mudah dikenal oleh konsumen atau orang lain. Ketiga, riset. Fungsi pemasaran adalah satunya terkait riset. Dengan pemasaran, maka bisa diketahui secara detailnya target konsumen, sebaran konsumen, dan produk yang disukai konsumen, dan lain-lain. 4. Distribusi. Distribusi adalah penyalur hasil produksi dari produsen yang membuatnya kepada konsumen yang memerlukan. Pihak atau orang yang melakukan kegiatan distribusi, distributor. Fungsi distributor dari kegiatan ekonomi adalah yang pertama, sebagai informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, dan kepemilikan. Bab 3. Pembahasan. Pertama, nama pemilik dan jenis usaha. Nama pemilik usaha Suwandi Stungkul, tahun berdirinya 3 April 2020. Jenis usaha ayam geprek. 2. Pertanyaan wawancara. 1. Apa latar belakang mendirikan usaha ayam geprek ini? Jawabannya, alasan saya mendirikan usaha ini karena saya ingin membuka usaha untuk melanjutkan kehidupan saya. Kedua, apa alasan orang membeli ayam geprek di tempat ini? Jawabannya, tentu karena mereka merasa suka atau ingin tahu rasa isi daging ini bagaimana. 3. Bagaimana cara kamu mempertahankan pelanggan? Jawabannya, cara saya mempertahankan pelanggan itu cukup mudah. Saya memberikan pelayanan terbaik dan selalu ramah kepada pelanggan dan tidak mengecewakannya. 4. Bagaimana cara Bapak mempromosikan usaha ini? Jawabannya, biasanya saya mempromosikan dari sosial media seperti IG, dan ada promosi diskon tentunya yang sangat ampuh menarik pelanggan, dan itu sering saya lakukan. 5. Apa komplain yang sering diberikan kepada pelanggan? Jawabannya, pelanggan sering memberikan komplain karena saya lalai dalam memberikan pesanan, dan itu sering terjadi karena saya kurang fokus. 6. Berapa target penjualan per hari? Jawabannya, target penjualan per hari adalah 1.500.000. 7. Berapa omset penjualan Bapak? Jawabannya, tidak tentu. Kadang banyak, kadang sedikit, kadang standar. Yang paling sering sih standar karena tidak bisa menentukan penjualan karena tergantung cuaca penjualan. 8. Berapa kerugian per hari? Jawabannya tidak tentu. 4. Bab penutup. Kita akan mulai dari kesimpulan. Kesimpulan, menjadi seorang wirausaha yang sukses seperti Suwandi Stungkul tidaklah mudah. Akan sangat banyak rintangan untuk menjadi sukses seperti yang kita inginkan. Sukses bukanlah hal yang instan. Mental dan semangat kewirausahaan harus ditumbuhkan atau ditambahkan. Wirausaha adalah penyokong utama kebangkitan ekonomi suatu negara. Semakin banyak jumlah wirausaha dalam suatu negara, semakin besar potensi negara tersebut untuk menjadi negara maju. 2. Saran. Demikianlah hasil observasi saya. Semoga bermanfaat sebagai ilmu dalam merintis suatu usaha. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan makalah ini, kritik dan saran membangun sangat kami perlukan untuk membuat laporan observasi selanjutnya. Terima kasih.